Apabila Allah menetapkan bagi dirinya Allah punya wajah, kewajiban kita adalah sami'na wa amanna, kita dengar, kita imani. Kita tahu makna wajah, dan kita nggak usah membayangkan bagaimana wajah Allah, karena akal kita nggak mampu menjangkaunya. Karena itu apabila anak kita bertanya, Abi, Umi, bagaimana wajahnya Allah, Mi? Bagaimana tangannya Allah, Mi? Bagaimana rupanya Allah, Mi? Bagaimana ininya, bagaimana itunya Allah? Ketika sudah bicara tentang zatnya Allah, atau bagaimana sifat ataupun perbuatannya Allah, maka kita katakan, Abi, Umi, gak tahu, nak. Bahkan tidak ada satupun manusia yang tahu. Termasuk Rasulullah pun gak tahu tentang kaifiat atau hakikat. Karena tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat Allah. Gak ada yang pernah bisa melihat Allah. Allah di dunia ini, nak, memang belum bisa kita lihat. Tapi nanti di akhirat, bagi para penghuni surga, Allah akan tampakkan dirinya. Makanya di antara kenikmatan surga adalah ketika kita bisa melihat Tuhan kita, pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kamu kepingin melihat Allah, sama. Abi juga kepingin melihat Allah. Umi juga kepingin melihat Allah. Tapi syaratnya kita harus masuk surga dulu. Jadi makanya kamu harus menjadi anak soleh. Abi sama Umi juga ingin berusaha menjadi orang tua yang soleh buat kamu. Jadi ini yang seharusnya kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya, tentang masalah konsep pada ketuhanan, itu juga harus sudah kita ajarkan, tapi dengan cara yang benar. Sesuai dengan akal mereka. Nah, ini makanya di sini penulis menyebutkan, ya, mengajarkan bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada sekutu baginya. Karena konsep tunggal, konsep satu, sesuatu yang udah bisa dipahami anak dengan logika sederhana. Gelas kalau kita jejer 2, mereka tahu, oh ini ada 2. Gelas kita jejer 4, mereka tahu itu ada 4, ya. Nah, sehingga mereka bisa membedakan mana yang 1, 2, 3, dan 4. Dan mereka tahu ketika Allah disebutkan 1, berarti Allah 1 tidak berbilang. Kenapa Allah 1 tidak berbilang? Karena Allah adalah maha sempurna. Kalau misalnya ada 1 gelas ditambah lagi 1 gelas, berarti ada 2 gelas. Berarti yang 1 ini sudah tidak lagi istimewa, sudah tidak lagi sempurna karena ada 2 gelas, ya. Jadi kalau seandainya juga Allah itu dikatakan memiliki partner, punya sekutu, maka hilanglah sifat sempurna Allah. Makanya dikatakan Allah itu tunggal, tidak punya sekutu, nak, tidak punya partner, tidak punya mitra, tidak punya teman, tidak punya istri, tidak punya pasangan. Allah sendiri, ya. Karena Allah tidak butuh dengan selainnya. Tapi Allah ciptakan manusia makhluk itu nggak sendiri berpasang-pasangan. Karena kita makhluk membutuhkan satu dengan yang lainnya. Allah ciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki, ada wanita. Karena kita butuh sama yang lainnya. Abi butuh sama Umi, Umi butuh sama Abi. Karena kita manusia makhluk, kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena kita lemah, Allah itu maha kuat, ya, Allah itu tidak membutuhkan makhluknya. Makanya Allah tunggal, Allah 1. Allah yang menciptakan kita semua, Allah pencipta. Dan Allah berada di atas langit, beristiwa di atas arsy-Nya. Arsy-Nya Allah itu begitu luasnya. Ya, Allah meskipun berada di atas langit, tapi Allah melihat semua perbuatan kita, yang tampak dan yang nggak tampak, yang kita sembunyikan atau yang kita tampakkan. Allah lihat semuanya. Dimanapun kamu berada, Allah bisa melihat kamu. Kamu bersembunyi di bawah kasur, Allah bisa melihat kamu. Kamu bersembunyi dimanapun, di atas gunung, Allah bisa melihat kamu. Gak ada satupun yang tidak terlihat oleh Allah. Ini yang sudah diajarkan. Agar anak itu ketika masuk ke dalam maklumat dirinya, ke dalam hatinya, ke dalam akalnya, Allah maha melihat semuanya dilihat oleh Allah. Sehingga dengan fitrahnya yang masih lurus, ini akan semakin menyuburkan fitrahnya, semakin membuat dirinya semakin cinta dengan Allah. Betapa luar biasanya Allah, betapa sempurnanya Allah, betapa maha besarnya Allah. Artinya pengetahuan Allah, penglihatan Allah itu sempurna, tidak tertutupi oleh sesuatu apapun. Demikian pula Allah mengetahui semuanya. Yang kita ucapkan dengan jelas, yang kita ucapkan dengan pelan, yang kita lakukan terang-terangan, yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, yang kita lakukan dimanapun, Allah tahu itu semua. Ini membangun muraqabah anak dari semenjak kecil. Dan apabila kita ajarkan hal ini kepada anak kita, muraqabah dengan menjelaskan sejumlah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, insya Allah ini akan menjadikan anak kita sebagai anak yang saleh. Karena dia selalu merasa dekat sama Tuhannya, merasa diawasi oleh Tuhannya. Ketika seorang dia selalu merasa diawasi oleh Tuhannya, dia akan selalu menjadi orang yang pemberani, orang yang selalu tidak pernah merasa takut dengan cercaan, dengan apapun yang ada di dunia ini, karena dia selalu merasa Allah mengawasinya. Dan sebelumnya sudah dijelaskan tentang kewajiban untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala dan harapan kita agar Allah mencintai kita, ya. Allah mendengar, Allah mengetahui, Allah berkemampuan atas segala hal. Allah pun yang memberikan rizki dan seterusnya. Ini harus sudah diajarkan kepada anak-anak kita.
agar mereka pun juga belajar bersyukur. Ya, juga kita ajarkan kepada mereka bahwasanya semua apa yang kita miliki itu sejatinya dari Allah, milik Allah. Bahkan badan tubuh kita pun juga milik Allah. Allah titipkan kepada kita agar kita bisa mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Tangan kita, kamu nak punya tangan yang ngasih Allah. Kamu bisa memegang, bisa menulis, bisa mengecat, bisa mewarnai, bisa menunjuk, bisa ini, bisa itu. Yang kasih siapa? Allah yang kasih. Akhirnya kita ajarkan mereka untuk belajar mengapresiasi semua pemberian Allah. Adab pertama yang paling tinggi, bersyukur kepada Allah. Agar anak belajar bersyukur kepada Allah. Kemudian juga anak diajarkan untuk bertawakal kepada Allah. Yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Karena ini konsep setelah kita mengajarkan tentang sejumlah nama-nama dan sifat-sifat Allah tadi, yaitu Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha adil, Maha bijaksana. Akhirnya kita bisa bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Misalnya contohnya sang anak pasti dalam kehidupannya akan mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Sakit, jatuh. Nah, karena itulah ini kita mengajarkan mereka konsep kesabaran agar mereka bersabar. Ketika anak kita sakit, kita pun juga gelisah. Karena buah hati kita sedang sakit. Tapi ini momen kita mengajarkan kepada mereka, kita dekati mereka. Nah, yang apa sakit mana nak? Numi pusing ya. Iya. Yang sabar ya nak, berdoa sama Allah, minta sama Allah. Doa nak kepada Allah agar Allah menyembuhkan. Karena nggak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Allah menurunkan penyakit, itu artinya Allah sayang dengan kita. Karena dengan kita sakit, akhirnya kita lebih bisa mengingat Allah, kita lebih bisa banyak berdoa sama Allah. Ketika kita berdoa, Allah sayang sama kita, nak. Dan juga dengan sakit kita, itu dosa-dosa abi, umi, kalau bersabar, insya Allah dosanya akan dihapuskan sama Allah. Artinya, Allah sayang sama kita. Ketika kita sakit, doa, ajarkan mereka berdoa, bersabar. Karena ini konsep yang harus sudah diajarkan dari semenjak dini kepada mereka. Karena orang tua kadang-kadang nggak sabar, bingung, gelisah. Ketika orang tua menunjukkan kegelisahan, ketidaksabaran, ketakutan, anak pun juga akan merasa seperti itu. Padahal kita punya Allah. Sekiranya pun ya anak kita menderita penyakit yang besar, kalau kita meyakini anak kita itu milik Allah, bukan milik kita. Kita hanya diamanati saja. Kapanpun Allah bisa mengambilnya, anytime. Kalau kita sudah punya konsep mindset seperti ini, kita akan lebih tenang. Dan ketahuilah ketika Allah misalnya sesuai dengan kehendaknya mengambil anak kita, mewafatkan anak kita di usia ketika dia belum balik, ini sebenarnya adalah kebaikan yang besar buat orang tuanya. Kenapa? Karena anak yang belum balik, insya Allah bittifaqil ulama, anak yang belum balik masih berada di atas fitrahnya, masuk surga. Dan apabila orang tuanya bersabar, bisa menarik orang tuanya ke surga. Karena bisa menjadi syafi'an yang memberikan syafaat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang tuanya. Dan tentunya ini adalah ya sesuatu yang mungkin membuat kita sedih, membuat kita merasa ya pastinya sedih. Tapi dengan kesabaran, Allah nggak akan menyia-nyiakan kesabaran tersebut. Karena kita yakin anak kita itu bukan milik kita, milik Allah. Allah bisa mengambilnya anytime, kapanpun. Demikian pula kita milik Allah. Hanya saja apakah kita merasa tidak bahwasanya kita ini milik Allah? Dan berhak nggak kita untuk mendapatkan kecintaan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, untuk Allah tempatkan ke dalam surganya?